Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titin dari PAI 6E. Saya akan mereview penelitian kelompok kami, yaitu penelitian tindakan kelas yang berjudul Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa dengan Metode Demonstrasi Mata Pelajaran PAI di SMK Pandu, Bogor. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Itu latar belakang masalahnya. Prestasi belajar merupakan gambaran dari penguasaan kemampuan para siswa sebagaimana telah ditetapkan untuk suatu pembelajaran tertentu. Karena pada dasarnya setiap usaha yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran, baik guru sebagai pengajar maupun oleh siswa sebagai pelajar, bertujuan untuk mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Selama ini prestasi belajar di siswa di SMK Pandu Bogor dirasa masih kurang maksimal. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil nilai ujian siswa yang rendah. Pada pembelajaran biasanya, guru pendidikan agama Islam di SMK Pandu Bogor menggunakan metode ceramah, tanya jawab, memberi tugas, dan diskusi. Mungkin siswa merasa kurang tertarik dengan metode tersebut, sehingga pembelajaran terlihat membosankan, dan prestasi belajar siswa juga kurang maksimal. Dalam pembelajaran, siswa membutuhkan sesuatu yang dapat menarik minat belajar mereka supaya prestasi belajarnya meningkat. Oleh karena itu, guru membutuhkan variasi metode dalam teknik penyajian, supaya kegiatan belajar mengajar berlangsung lebih menarik dan tidak membosankan. Dalam menyikapi permasalahan ini, penulis bermaksud menerapkan metode pendemonstrasi dalam pembelajaran PAI siswa SMK Pandu Bogor sebagai upaya untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Metode demonstrasi merupakan salah satu metode untuk menciptakan pembelajaran menjadi lebih aktif. Hasil observasi ini dilakukan pada tanggal 20 Maret 2021 pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Jadi pembatasan fokus penelitian ini yang pertama, siswa kelas 11 SMK Pandu Bogor pada mata pelajaran PAI dengan materi pokok bab 3 melaksanakan pengurusan jenazah. Yang kedua, pembelajaran dengan menggunakan metode demonstrasi. Metode demonstrasi pada penelitian ini adalah dengan cara mengajar, di mana seorang instruktur atau guru memperlihatkan suatu proses, menciptakan situasi pengajaran yang benar-benar menyenangkan dan mendukung bagi kelancaran proses belajar dan tercapainya hasil belajar anak yang memuaskan. Yang ketiga, hasil belajar. Hasil belajar dalam penelitian ini adalah hasil yang telah dicapai atau ditunjukkan oleh siswa sebagai hasil belajarnya dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Namun yang ditekankan untuk dinilai pada penelitian ini adalah pada ranah kognitifnya. Untuk ranah kognitif dapat diperoleh dengan menggunakan evaluasi belajar yang terdiri dari beberapa tingkat, yaitu pengetahuan, pemahaman, dan pengaplikasian. Jadi peneliti merumuskan masalah menjadi 3, yaitu yang pertama, bagaimana penerapan metode demonstrasi pada pembelajaran pendidikan agama Islam di SMK Pandu Bogor. Yang kedua, bagaimana peningkatan hasil belajar peserta didik sebelum dan setelah penggunaan metode demonstrasi di SMK Pandu Bogor. Yang ketiga, apakah pembelajaran dengan menggunakan metode demonstrasi dapat meningkatkan aktivitas guru dan siswa pada mata pelajaran PAI bab 3 melaksanakan pengurusan jenazah di SMK Pandu Bogor. Tujuan penelitian yaitu segala sesuatu yang diinginkan tentunya mempunyai tujuan yang ingin dicapai, dan tujuan itu adalah sesuatu yang diharapkan tercapainya setelah sesuatu telah dilaksanakan. Yang adapun tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah yang pertama itu mengetahui penerapan metode demonstrasi pada pembelajaran pendidikan agama Islam di SMK Pandu Bogor. Yang kedua, mengetahui peningkatan hasil belajar pada peserta didik sebelum dan setelah penggunaan metode demonstrasi di SMK Pandu Bogor. Yang ketiga, untuk meningkatkan aktivitas guru dan siswa dalam proses belajar mengajar di kelas 11 di SMK Pandu Bogor. Adapun manfaat penelitian ini yaitu yang pertama, manfaat praktis. Guru dapat berkembang secara profesional karena dapat menunjukkan bahwa ia mampu menilai dan memperbaiki pembelajaran yang dikelolanya.
Siswa memperoleh perbaikan kualitas proses, setidaknya melalui PTK guru. Siswa akan memperoleh atau merasakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Yang ketiga, dapat menjadi masukan yang positif bagi sekolah yang dicerminkan dari peningkatan kualitas kemampuan guru dalam ber-PTK. Guru dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi di dalam kelasnya karena melalui PTK, guru berusaha mengatasi permasalahan melalui perbaikan, berulang dan bersiklus sampai dicapai peningkatan proses dan prestasi yang maksimal. Yang kedua itu manfaat teoritis. Manfaat penelitian ini sesuai dengan bidang kajian peneliti, yaitu bidang keguruan dan ilmu pendidikan. Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi teoritis mengenai penerapan metode demonstrasi pada mata pelajaran PAI, dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan prestasi belajar siswa kelas 11 di SMK Pandu Bogor. Adapun statistika pendidikan, yaitu bab 1 pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Yang kedua itu bab 2, landasan teori. Bab ini berisi tentang uraian prestasi belajar, menggunakan metode demonstrasi, kelebihan dan kekurangan metode demonstrasi, hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan metode demonstrasi, metode demonstrasi dalam pelajaran PAI, materi sholat jenazah, pengertian sholat jenazah, syarat sholat jenazah, rukun-rukun sholat jenazah, cara mengerjakan sholat jenazah yang boleh disolatkan, tata cara mengurus jenazah, dan tata cara menguburkan jenazah. Yang bab 3, metode penelitian. Bab ini menguraikan tentang metode yang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi sampel, sampling, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengujian instrumen, uji persyaratan analisis, teknik analisis data, dan sistematik penelitian. Yang bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini diuraikan sejarah berdirinya sekolah, struktur organisasi, penyajian data, analisa data, dan pengujian hipotesis. Yang bab 5, kesimpulan dan saran. Selanjutnya ke bab 2, landasan teori. Kajian teoritik. Yang pertama itu pengertian metode demonstrasi. Secara bahasa, demonstrasi dapat diartikan sebagai pernyataan protes dan dikemukakan secara maksat atau rujuk rasa. Sementara dalam artian lain, demonstrasi berarti peragaan atau pertunjukan tentang cara melakukan atau mengerjakan sesuatu. Kegiatan belajar mengajar akan lebih bersemangat apabila seorang guru dapat menggunakan metode yang menarik dan bervariasi dalam mengajar. Metode demonstrasi adalah pengertiannya. Metode demonstrasi adalah cara penyajian pelajaran dengan memperagakan atau mempertunjukkan kepada peserta didik suatu proses, situasi, atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik dalam bentuk sebenarnya maupun dalam bentuk tiruan yang dipertunjukkan oleh guru atau sumber belajar lain yang ahli dalam teknik bahasan. Itu menurut Mulyani Sumantri dalam Hatiah 2001 halaman 82. Menurut Muhyiddin Syah adalah metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan. Muhyiddin 1995 halaman 208. Muhammad Subhana dan Sunarti mengungkapkan bahwa metode demonstrasi adalah cara mengajar guru dengan menunjukkan atau memperlihatkan suatu proses sehingga siswa dapat melihat, mengamati, mendengar, meraba, dan merasakan proses yang dipertunjukkan oleh guru. Sedangkan menurut Syaiful Sagala mengemukakan metode demonstrasi adalah yang digunakan oleh seorang guru atau orang luar yang sengaja didatangkan atau murid sekalipun untuk mempertunjukkan gerak-gerak atau proses dengan benar disertai keterangan-keterangannya. Dari beberapa pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa metode demonstrasi menurut peneliti adalah cara penyajian pelajaran dengan memperagakan secara langsung proses terjadinya sesuatu atau yang berkaitan dengan materi pembelajaran yang disertai dengan pembelajaran lisan yang dilakukan oleh murid atau bimbingan atau petunjuk guru melalui media gambar atau alat peraga.
Yang kedua itu langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam penggunaan metode demonstrasi. Agar pelaksanaan metode demonstrasi berjalan baik, alangkah baiknya guru memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, itu rumuskan tujuan instruksional yang dapat dicapai oleh siswa. Susun langkah-langkah yang akan dilakukan dengan demonstrasi secara teratur, sesuai dengan skenario yang direncanakan. Persiapkan peralatan atau bahan yang dibutuhkan sebelum demonstrasi dimulai. Teliti terlebih dahulu alat dan bahan yang akan digunakan agar demonstrasi berhasil dilakukan. Perhitungkan waktu yang dibutuhkan sehingga kita dapat memberikan kesempatan pada siswa yang untuk mengajukan pertanyaan apabila ada keraguan. Sedangkan menurut Mujiono, untuk melaksanakan metode demonstrasi yang baik atau efektif, ada beberapa langkah yang harus dipahami oleh guru, yang terdiri dari perencanaan, uji coba dan pelaksanaan oleh guru, lalu diikuti oleh murid, dan diakhiri dengan adanya evaluasi. Yang pertama itu merumuskan dengan jelas kecakapan dan atau keterampilan apa yang diharapkan dicapai oleh siswa sesudah demonstrasi dilakukan. Yang kedua, mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh apakah metode itu wajar dipergunakan dan apakah ia merupakan yang paling efektif untuk mencapai tujuan yang dirumuskan. Yang ketiga, alat-alat yang dipergunakan untuk demonstrasi itu bisa didapat dengan mudah dan sudah dicoba terlebih dahulu supaya waktu diadakan demonstrasi tidak gagal. Yang keempat itu jumlah siswa menunjukkan untuk diadakan demonstrasi dengan jelas. Yang kelima, menetapkan garis-garis besar langkah-langkah yang akan dilaksanakan. Sebaiknya sebelum demonstrasi dilakukan sudah dicoba terlebih dahulu supaya tidak gagal pada waktunya. Yang keenam, perhitungan waktu yang dibutuhkan. Apakah tersedia waktu untuk memberikan kesempatan kepada siswa mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan komentar selama dan sesudah demonstrasi. Yang ketujuh itu selama demonstrasi berlangsung hal-hal harus diperhatikan, yaitu keterangan-keterangan dapat didengar dengan jelas oleh siswa. Yang selanjutnya, alat-alat telah ditempatkan pada posisi yang baik sehingga setiap siswa dapat melihat dengan jelas. Yang selanjutnya, telah disarankan kepada siswa untuk membuat catatan seperlunya. Yang kedelapan, menetapkan rencana untuk menilai kemajuan siswa. Sering perlu diadakan diskusi sesudah demonstrasi berlangsung atau siswa mencoba melakukan demonstrasi. Ya, setelah persyaratan telah tersusun, sebaiknya diadakan uji coba terlebih dahulu ya, agar penerapannya dapat dilaksanakan dengan efektif dan tercapai tujuan belajar mengajar yang telah ditentukan dengan mengadakan uji coba, dapat diketahui kekurangan dan kesalahannya. Selain memberikan tugas yang relevan, guru dan siswa melakukan evaluasi bersama tentang jalannya proses demonstrasi itu untuk diperbaiki selanjutnya. Dari langkah-langkah metode demonstrasi tersebut dapat mempraktikannya baik secara tatap muka maupun daring. Setelah kita mengetahui langkah-langkah penggunaan metode demonstrasi, perlu kita perhatikan bahwa metode ini mempunyai kelebihan dan kelemahannya. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan metode demonstrasi. Kelebihan metode demonstrasi. Tujuan pengajaran menggunakan metode demonstrasi adalah untuk memperlihatkan proses terjadinya suatu proses sesuai materi, cara penyampaiannya, dan kemudahan untuk dipahami oleh siswa dalam pengajaran kelas. Demonstrasi dalam pembelajaran mempunyai kelebihan dalam penggunaannya, yaitu yang pertama, perhatian siswa dapat dipusatkan kepada hal-hal yang dianggap penting oleh guru, sehingga hal yang penting itu dapat diamati secara teliti. Di samping itu, perhatian siswa pun lebih mudah dipusatkan kepada proses belajar mengajar dan tidak kepada yang lainnya. Yang kedua, dapat membimbing peserta didik ke arah berpikir yang sama dalam satu saluran pikiran yang sama. Yang ketiga, dapat mengurangi kesalahan-kesalahan bila dibandingkan dengan hanya membaca atau mendengarkan, karena siswa mendapatkan gambaran yang jelas dari hasil pengamatannya. Yang ketiga, dapat mengurangi kesalahan-kesalahan bila dibandingkan dengan hanya membaca atau mendengarkan, karena siswa mendapatkan gambaran yang jelas dari hasil pengamatannya. Yang keempat, lewat gerakan dan proses yang dipertunjukkan, maka tidak akan memerlukan keterangan-keterangan yang banyak.
Yang kelima, mengenai persoalan-persoalan yang menimbulkan pertanyaan atau keraguan dapat diperjelas waktu proses demonstrasi. Yang keenam, bila anak didik sendiri ikut aktif dalam suatu percobaan yang bersifat demonstratif, maka mereka akan memperoleh pengalaman yang melekat pada jiwanya dan ini berguna dalam pengembangan kecakapannya. Setelah melihat beberapa keuntungan dari metode demonstrasi, maka dapat disimpulkan apabila anak didik sedang mendemonstrasikan ibadah, guru harus mengamati langkah dari setiap gerik murid tersebut, sehingga apabila ada kesalahan dan kekurangannya, guru berkewajiban memperbaikinya. Tindakan mengamati segi-segi yang kurang baik lalu memperbaikinya akan memberikan kesan yang dalam pada diri anak didik. Karena guru telah memberi pengalaman kepada anak didik, baik bagi anak didik yang menjalankan demonstrasi ataupun bagi yang menyaksikannya. Yang kedua itu kekurangan metode demonstrasi. Yang pertama, derajat penglihatan dan pengamatan keadaan kurang. Siswa tidak dapat melihat atau mengamati keseluruhan benda atau peristiwa yang didemonstrasikan serta kadang-kadang terjadi perubahan yang tidak terkontrol. Yang kedua, untuk mengadakan demonstrasi diperlukan alat yang khusus sehingga sukar didapat demonstrasi tidak akan wajar bila alat yang didemonstrasikan tidak dapat diamati secara seksama. Yang ketiga, dalam mengadakan pengamatan terhadap hal yang didemonstrasikan diperlukan pemusatan perhatian dan dalam hal ini banyak diabaikan siswa-siswa. Yang keempat, tidak semua hal dapat didemonstrasikan di dalam kelas. Yang kelima, kadang-kadang proses yang didemonstrasikan di dalam kelas akan berbeda jika proses itu didemonstrasikan dalam situasi nyata. Yang keenam, agar demonstrasi mendapat hasil yang baik, diperlukan ketelitian dan kesabaran, di mana kadang-kadang ketelitian dan kesabaran itu diabaikan sehingga apa yang diharapkan tidak tercapai sebagaimana mestinya. Meskipun metode ini memiliki banyak kelemahan, peneliti melihat metode ini sangat bagus sekali apabila diterapkan dalam pembelajaran yang sifatnya memerlukan praktek langsung di lapangan. Misalnya praktek sholat, praktek haji, dan lain-lain. Karena murid tidak hanya mendengarkan penjelasan guru mengenai materi yang diajarkan, tetapi siswa juga dapat langsung mempraktekkan materi yang dipelajari. Hal ini akan menghilangkan kejenuhan siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, metode demonstrasi dalam pembelajaran PAI yaitu materi sholat jenazah. Metode demonstrasi dalam pembelajaran PAI materi sholat jenazah adalah ciri khas yang membedakan dengan yang lain. Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seorang. Perubahan dalam diri seseorang dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti perubahannya pengetahuannya, pemahamannya, sikap dan tingkah lakunya, keterampilan dan kemampuannya, daya reaksinya dan daya penerimanya, dan lain-lain aspek yang ada pada individu itu sendiri. Hasil dari aktivitas belajar adalah terjadinya perubahan dalam suatu individu. Sebaliknya, bila tidak terjadi perubahan dalam diri individu, maka belajar dikatakan tidak berhasil. Prestasi belajar adalah hasil yang diperoleh berupa kesan-kesan yang mengakibatkan perubahan dalam individu sebagai aktivitas dalam belajar. Yang kedua itu motivasi belajar. Pengertian motivasi belajar menurut para ahli, yang pertama itu Hilgard and Bauer mengemukakan bahwa belajar berhubungan dengan perubahan tingkah laku seseorang terhadap sesuatu situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalamannya yang berulang-ulang dalam situasi itu, di mana perubahan tingkah laku itu tidak dapat dijelaskan atau dasar kecenderungan respon pembawaan, kematangan, atau keadaan sesaat seseorang. Yang kedua, menurut Thorndike memberikan definisi learning is shown by change in behavior as a result of experience. Yang ketiga, menurut Witherington mengemukakan bahwa belajar adalah suatu perubahan di dalam kepribadian yang menyatakan diri sebagai suatu pola baru daripada reaksi yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, kepandaian, atau suatu pengertian.
Dari ketiga definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa belajar itu senantiasa merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan. Dari pengertian motivasi dan belajar yang telah diuraikan di atas, Winkle dalam Ali Imran mengungkapkan kesimpulan tentang motivasi belajar, yaitu keseluruhan daya penggerak psikis dalam diri yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan belajar demi mencapai satu tujuan. Motivasi belajar dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Dari beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar adalah suatu dorongan atau penggerak dari dalam diri individu untuk melakukan suatu tindakan atau perilaku belajar yang terarah guna mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Dalam pengukuran motivasi belajar, tentu dibutuhkan indikator atau dimensi yang berkenaan dengan motivasi belajar. Kajian selanjutnya akan dijelaskan oleh indikator dalam menilai motivasi belajar. Yaitu dimensi motivasi belajar. Dalam kegiatan belajar, peranan motivasi yang tinggi tercermin dari ketekunan yang tidak mudah patah untuk mencapai sukses meskipun dihadang oleh beberapa kesulitan. Menurut Aritonang, motivasi belajar siswa meliputi beberapa dimensi, yaitu ketekunan dalam belajar. Jadi suatu keadaan di mana individu memiliki suatu perilaku yang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tujuan yang akan dicapainya. Yang B itu ulet dalam menghadapi kesulitan. Kesulitan dan hambatan dalam kegiatan belajar pasti ada dan tidak dapat dihindarkan. Seorang siswa yang memiliki kegigihan dalam menghadapi masalah dalam belajarnya, maka akan dapat keluar dari permasalahan belajar. Yang C, minat dan ketajaman perhatian dalam belajar. Seorang siswa dalam meraih tujuan belajarnya harus memiliki minat yang kuat, karena dengan memiliki minat yang kuat, sudah pasti siswa tersebut memiliki motivasi belajar yang tinggi untuk meraih dan mengejar tujuan belajarnya. Ketajaman dan perhatian dalam belajar dapat digambarkan sebagai usaha seorang siswa dalam berkonsentrasi dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tujuan belajar yang telah direncanakan. Yang D itu berprestasi dalam belajar. Kesuksesan dan keberhasilan dari suatu tujuan belajar banyak dilihat dari hasil belajarnya, yaitu prestasi belajar. Prestasi belajar yang tinggi dapat diraih jika seseorang memiliki motivasi belajar yang tinggi, sehingga seseorang akan selalu berusaha dan tidak mudah puas dengan hasil belajarnya dan senantiasa berusaha meraih prestasi belajar. Yang E, mandiri dalam belajar. Kemandirian dalam belajar sangatlah penting, karena dengan kemandirian seseorang akan selalu berusaha secara individu dan tidak selalu bergantung pada orang lain. Adapun indikator yang dapat digunakan untuk mengukur motivasi belajar siswa, yaitu yang pertama, adanya hasrat dan keinginan berhasil. Siswa memiliki keinginan yang kuat untuk berhasil menguasai materi dan mendapatkan nilai yang tinggi dalam kegiatan belajarnya. Yang kedua, adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar. Siswa merasa senang dan memiliki rasa membutuhkan terhadap kegiatan belajar. Yang ketiga, adanya harapan dan cita-cita di masa yang akan datang. Siswa memiliki harapan dan cita-cita atas materi yang dipelajarinya. Yang keempat, adanya penghargaan dalam belajar. Siswa merasa termotivasi oleh hadiah atau penghargaan dari guru atau orang-orang di sekitarnya atas keberhasilan belajar yang ia capai. Yang kelima itu adanya kegiatan yang menarik dalam belajar. Siswa merasa tertarik mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang keenam, adanya lingkungan belajar yang kondusif sehingga memungkinkan seorang siswa dapat belajar dengan baik. Siswa merasa nyaman pada situasi lingkungan tempat ia belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Menurut Samsu Yusuf tahun 2009 halaman 2003, motivasi belajar dapat timbul karena faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya yaitu berupa faktor fisik dan faktor psikologis. Faktor fisik merupakan faktor yang mempengaruhi dari tubuh dan penampilan individu. Faktor fisik meliputi nutrisi atau gizi.
kesehatan dan fungsi-fungsi fisik terutama panca indera. Yang faktor psikologis merupakan faktor intrinsik yang berhubungan dengan aspek-aspek yang mendorong atau menghambat aktivitas belajar pada siswa. Faktor ini menyangkut kondisi rohani siswa. Yang kedua itu faktor eksternal. Ada faktor yaitu faktor sosial dan faktor non sosial. Faktor sosial merupakan faktor yang berasal dari manusia di sekitar lingkungan siswa. Faktor sosial meliputi guru, konselor, teman sebaya, orang tua, tetangga, dan lain-lain. Kalau faktor non sosialnya yang berasal dari keadaan atau kondisi fisik di sekitar siswa. Faktor non sosial meliputi keadaan udara atau cuaca panas atau dingin, waktu pagi, siang atau malam, tempat sepi, bising atau kualitas sekolah, tempat belajar, dan fasilitas atau sarana dan prasarananya. Oke, yang kelima itu praktek sholat jenazah. Jadi langsung ke materinya itu praktek sholat jenazah. Pertama itu hukum sholat jenazah. Sholat jenazah hukumnya fardu kifayah dan telah disepakati oleh imam-imam ahli fikih bahwa menyembahyangkan mayat itu hukumnya fardu kifayah sesuai perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga mensolatinya maka mendapat pahala 1 qiraat, dan barang siapa yang menyaksikannya sampai jenazah itu dikuburkan maka ia mendapat 2 qiraat. Kemudian dikatakan, apakah maksud dari 2 qiraat itu? Nabi menjawab, ia seperti 2 gunung yang besar. Selanjutnya syarat-syarat sholat jenazah. Sholat jenazah termasuk juga dalam ibadah sholat seperti halnya dengan sholat. Maka disyaratkan pada sholat jenazah syarat-syarat yang telah diwajibkan pada sholat fardu itu yaitu yang pertama suci hadas besar maupun hadas kecil. Yang kedua suci dari najis baik pakaian dan tempat. Yang ketiga itu menutup aurat. Yang keempat menghadap kiblat. Hanya terdapat perbedaan di antara sholat fardu dan sholat jenazah ini yaitu mengenai waktu. Pada sholat jenazah tidak disyaratkan kapan waktu mengerjakan, bahkan pada waktu-waktu terlarang seperti pendapat Hanafi dan Syafi'i. Selanjutnya rukun-rukun sholat jenazah. Yang pertama itu niat, menyengaja melakukan sholat atau atas mayit dengan 4 takbir menghadap kiblat karena Allah. Yang kedua berdiri bagi yang mampu. Ketiga 4 kali takbir yang diselingi oleh beberapa bacaan. 4 membaca Al-Fatihah secara sesudah takbir pertama. Yang kelima membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesudah takbir kedua. Yang keenam berdoa sesudah takbir ketiga. Yang ketujuh berdoa sesudah takbir keempat. Yang kedelapan yaitu salam. Selanjutnya cara mengerjakan sholat jenazah. Sholat jenazah tidak disertai dengan rukuk dan sujud, tidak dengan azan dan iqamat. Setelah berdiri sebagai mestinya, maka yang pertama itu berdiri menghadap kiblat. Jika jumlah yang melakukan sholat itu banyak, jadikan 3 saf dan dapat lebih. Yang kedua berniat lafal. Niatnya yaitu untuk jenazah laki-laki, usolli ala hazal maiti arba'a takbiratin fardu kifayatin makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sedangkan kalau untuk jenazah perempuan, usolli ala hazil maiti arba'a takbiratin fardu kifayatin makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Yang ketiga takbiratul ihram, takbir yang pertama. Kemudian membaca surat Al-Fatihah. Yang keempat takbir kedua kemudian membaca sholawat atas Rasulullah SAW minimal Allahumma sholli ala Muhammadin, artinya ya Allah berilah sholawat atas Nabi Muhammad. Yang kelima takbir ketiga kemudian membaca doa untuk jenazah minimal Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, yang artinya ya Allah ampunilah dia, berilah rahmat, kesejahteraan dan maafkanlah dia. Apabila jenazah yang disolati itu perempuan, maka baca lahu diganti dengan laha. Jadi untuk jenazah jenazah wanita bacanya menjadi Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Jika mayatnya banyak maka bacaan lahu diganti dengan lahum.
Jadi untuk jenajah yang banyak bacaannya Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Selanjutnya yaitu takbir keempat. Kemudian membaca doa minimal Allahumma la tahrimna ajarahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu, yang artinya ya Allah, janganlah kiranya pahalanya tidak sampai kepadanya, atau janganlah engkau meluputkan kami akan pahalanya, dan janganlah engkau memberi kami fitnah peninggalannya, serta ampunilah kami dan dia. Jika jenazahnya adalah wanita, bacaannya menjadi Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina badaha waghfir lana walaha. Yang selanjutnya itu mengucapkan salam. Selanjutnya B. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan metode demonstrasi. Adapun faktor yang mempengaruhi pelaksanaan metode demonstrasi itu ada dua. Yang pertama faktor intern. Salah satu faktor intern yaitu dari guru tersebut. Setiap guru mempunyai kepribadian yang berbeda. Seorang guru yang bertitel sarjana pendidikan dan keguruan berbeda dengan guru yang sarjana bukan pendidikan dan keguruan di bidang penguasaan ilmu pendidikan dan keguruan. Guru yang sarjana pendidikan dan keguruan barangkali lebih banyak menguasai metode-metode mengajar, karena memang dia dicetak sebagai tenaga ahli di bidang keguruan dan wajar saja dia menjiwai dunia guru. Yang kedua itu faktor ekstern. Adapun faktor ekstern yang mempengaruhi pelaksanaan metode demonstrasi ini adalah sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan metode demonstrasi dalam pembelajaran praktik ibadah haji. Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan hal yang mempengaruhi pemilihan dan penentuan metode mengajar. Fasilitas adalah kelengkapan yang menunjang belajar anak didik di sekolah. Lengkap tidaknya fasilitas belajar akan mempengaruhi pemilihan metode mengajar. Misalnya sarana dan prasarana untuk pelaksanaan praktek haji atau praktek sholat jenazah. Selanjutnya penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan, kelompok kami mengambil 3 referensi dari 3 jurnal. Yang pertama itu tentang metode demonstrasi pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Ini telah pernah ada yang meneliti, yaitu namanya Siti Aisyah, dengan judul pelaksanaan metode demonstrasi dalam pengajaran ibadah sholat bidang studi pendidikan agama Islam di SD negeri di Desa Batu Belah, Kecamatan Kampar. Penelitian ini menitik beratkan pada metode demonstrasi, khususnya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan dalam praktek ibadah sholat, yang menyatakan bahwa guru kurang cakap dalam penggunaan metode, khususnya dalam pelaksanaan pembelajaran yang sifatnya praktek. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2003, di mana hasil dari penelitian baik teknik pengambilan data dengan cara observasi, wawancara, serta demonstrasi. Yang kedua itu Siti Aminah, juga yang berasal dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, Riau, pernah meneliti tentang metode demonstrasi, akan tetapi dengan judul pelaksanaan metode demonstrasi dalam meningkatkan hasil belajar dalam mata pelajaran matematika. Penelitian ini yang berbentuk tindakan kelas guna meningkatkan hasil belajar dalam mata pelajaran matematika yang dilaksanakan pada tahun 2003. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Siti Aminah, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang menggunakan angket, observasi, dan wawancara. Yang ketiga, bahasan hasil penelitian yang relevan, penelitian yang pernah dilakukan oleh Fitri Hairuna tahun 2008 yang berjudul Penerapan Metode Demonstrasi untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPA kelas 4 di SD Negeri 15 Kota Bengkulu, yang ditunjukkan dari hasil nilai rata-rata dan ketuntasan belajar siswa secara klasikal, yaitu dengan nilai rata-rata siklus 1 sebesar 6,85 dan meningkatkan pada siklus 2 sebesar 8,0, sedangkan presentasi ketuntasan belajar secara klasikal pada siklus 1 sebesar 60,46% mengalami peningkatan pada proses pembelajaran pada siklus kedua, yaitu
90-69%. Serta teknik analisis data yang berbentuk analisis statistik deskriptif dan statistik inferensi, dan hasil dari penelitian yang menggunakan metode DEMSA ini baik dan dapat meningkatkan hasil belajar. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini yaitu upaya meningkatkan motivasi belajar siswa dengan metode demonstrasi mata pelajaran PAI. Peneliti ini menitik beratkan pada bagaimana guru agama Islam, khususnya guru agama, menggunakan metode demonstrasi dan lokasi penelitiannya itu di SMK Pandu Bogor. Sedangkan teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, konsep operasional. Berdasarkan konsep teori dan konsep operasional di atas, maka pelaksanaan metode demonstrasi dalam pembelajaran praktik sholat jenazah dapat dikatakan baik apabila indikator-indikator sebagai berikut. Pertama, guru menjelaskan materi sholat jenazah sebelum mendemonstrasikan sholat jenazah seperti pengertian sholat jenazah, hukum sholat jenazah, rukun dan sholat jenazah, menjelaskan tugas-tugas dan tujuan demonstrasi. Yang kelimanya itu memotivasi siswa. Kedua, guru mempersiapkan peralatan demonstrasi seperti boneka atau kain kafan, pengikat jenazah ketika dikafani, dan lain-lain. Ketiga itu, guru memulai demonstrasi dengan bertanya dan memberi statement atau ungkapan. Yang keempat, guru menggunakan metode demonstrasi dalam pembelajaran sholat jenazah dan dengan langkah-langkah demonstrasi, yaitu langkah pembukaan demonstrasi. Guru mengatur tempat duduk, guru mengemukakan tujuan dari demonstrasi, guru memberi tugas yang harus ditempuh siswa. Selanjutnya, langkah pelaksanaan demonstrasi. Guru memulai demonstrasi dengan memberi teka-teki. Guru memperhatikan reaksi siswa tentang jalannya demonstrasi. Guru meminta siswa untuk menanggapi tentang gerakan demonstrasi. Yang ke-C, langkah mengakhiri demonstrasi dengan memberi tugas mencatat jalannya demonstrasi dari awal sampai akhir. Yang kelima itu, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Keenam, guru memberi tugas akhir sebagai tindak lanjut demonstrasi. Nah, dapat diuraikan melalui bagian atau kerangka berpikir, yaitu pertama itu pembelajaran PAI. Kondisi di SMK-nya itu yang pertama, siswa pasif dan keluar masuk kelas. Yang kedua itu, siswa sulit memahami materi. Yang ketiga, guru selalu menggunakan metode ceramah. Yang keempat, guru jarang menggunakan alat peraga. Yang kelima, pencapaian tujuan pembelajaran kurang maksimal. Kondisi idealnya, pertama, siswa lebih aktif. Kedua, siswa lebih memahami materi yang disampaikan. Ketiga, guru lebih kreatif dalam menggunakan metode. 4, guru lebih kreatif dan memilih dan menggunakan media pembelajaran. Yang kelima, tujuan pembelajaran dicapai dengan optimal. Penerapan dalam metode demonstrasi, yaitu kegiatan awal. Yang pertama, guru memberikan apresiasi. Yang kedua, guru memberikan motivasi. Yang ketiga, guru menuliskan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang harus dicapai siswa. Yang ketiga, kegiatan inti. Yang pertama, guru memberikan pengarahan sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Yang kedua, guru memukakan masalah. Yang ketiga, guru meminta siswa untuk memperhatikan alat dan bahan. Yang keempat, guru membagikan LKS kepada masing-masing kelompok. Kelima, guru menjelaskan langkah kerja yang ada pada LKS. Yang keenam, guru meminta siswa untuk melakukan demonstrasi di depan kelas. Yang ketujuh, guru memilih beberapa siswa untuk melakukan demonstrasi di depan kelas. Yang kedelapan, siswa melakukan demonstrasi di depan kelas berdasarkan angka kerja yang ada di LKS dan dengan bimbingan guru. 9, siswa mengumpulkan data hasil demonstrasi yang telah dicatat. 10, siswa diberi kesempatan bertanya tentang materi yang belum dipahami. Yang ke lain itu penutup. Guru membimbing siswa untuk menarik kesimpulan.
Kedua, guru memberikan evaluasi beberapa post-test. Aktivitas dan hasil mengajarnya berhasil, maka akan terjadi kondisi ideal yang tadi ya. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Waktu penelitian, ada tempat penelitian. Tempat penelitiannya subjek dan objek penelitian. Subjek dari penelitian tentang pelaksanaan metode demonstrasi dalam pembelajaran praktik sholat jenazah adalah guru, PAI, dan siswa atau siswi di SMK Pandu Bogor. Yang kedua, objek penelitian. Adapun objek dalam penelitian yang penulis lakukan adalah pelaksanaan metode demonstrasi dalam pembelajaran sholat jenazah di SMK Pandu Bogor. Populasi dan sampel. Yang pertama, populasi dalam penelitian ini adalah satu orang guru PAI yang mengajar di kelas 11 dan siswa kelas 11 yang berjumlah 100 siswa dan siswi di SMK Pandu Bogor. Sampel dalam penelitian ini yaitu berjumlah 20 siswa. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau classroom action research. Penelitian tindakan kelas dapat didefinisikan sebagai salah satu bentuk penelitian yang bersifat relatif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk memperbaiki dan meningkatkan praktik pembelajaran yang berkualitas, sehingga siswa dapat memperoleh hasil yang maksimal. Nah, penelitian menggunakan bentuk PTK ini, penelitian tindakan guru sebagai peneliti, yaitu bentuk penelitian tindakan kelas yang memandang guru sebagai peneliti yang memiliki ciri penting, yaitu sangat berperannya guru itu sendiri dalam proses PTK. Dalam bentuk ini, tujuan PTK ialah untuk meningkatkan praktek-praktek pembelajaran di kelas. Dalam kegiatan ini, guru terlibat langsung secara penuh dalam proses yang pertama itu perencanaan tindakan atau planning. Kedua, melaksanakan tindakan atau action. Yang ketiga, observasi atau observation. Yang keempat, refleksi atau reflection. Yang kelima itu penilaian. Selanjutnya, tahapan penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas dilaksanakan terdiri dari 2 siklus. Masing-masing siklus terdiri dari 4 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, refleksi. Nah, modelnya itu yang pertama perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Itu siklus 1. Dari refleksi ke perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Itu siklus 2. Dari refleksi, perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Itu siklus 3. Refleksi dan menemukan hasilnya, jadi sudah selesai. Nah, siklus 1 penjelasannya. Yang pertama, siklus 1. Tahap perencanaan atau planning. Dalam tahap perencanaan ini, kegiatan yang dilakukan adalah yang pertama, menyusun silabus, pembuatan persiapan pembelajaran yang tertuang dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang ketiga, menyusun lembar kerja siswa atau LKS. Yang keempat, membuat kisi-kisi soal dan alat evaluasi berupa tes esai. Yang kelima itu menyiapkan alat dan bahan untuk demonstrasi. Yang keenam, membuat lembar observasi untuk melihat bagaimana kondisi belajar mengajar dengan penerapan metode demonstrasi. Lembar observasi ini terdiri dari atas lembar observasi guru dan lembar observasi siswa beserta indikator. Yang ketujuh, mempersiapkan di mana demonstrasi akan dilaksanakan. Yang selanjutnya, tahap pelaksanaan tindakan atau action. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah dirumuskan. Langkah pembelajaran PAI dengan penerapan metode demonstrasi adalah yang pertama itu pendahuluan. A. Guru memberikan persepsi. Yang B. Guru memberikan motivasi. Yang C. Guru menuliskan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang harus dicapai siswa. Kegiatan intinya. Yang A. Siswa membentuk kelompok berdasarkan kelompok yang telah ditentukan pada pertemuan sebelumnya. Yang B. Guru memberi pengarahan secara umum sesuai dengan materi yang akan diajarkan, yaitu benda-benda bersifat magnetis dan non-magnetis. Yang C. Guru mengemukakan masalah
Yang D. Guru meminta siswa untuk melakukan alat dan bahan yang berupa paku, potongan kertas, karet penghapus, pensil, peniti, penggaris, plastik, dan gelas kaca. Yang E. Guru membagikan LKS kepada masing-masing kelompok. Guru menjelaskan langkah kerja yang terdapat pada LKS. Selanjutnya guru melakukan demonstrasi di depan kelas. Yang H. Siswa melakukan demonstrasi berdasarkan langkah kerja yang ada di LKS. Yang I. Siswa mengumpulkan data hasil demonstrasi yang telah dicatat. Yang C. Guru memberikan kesempatan bertanya kepada masing-masing kelompok mengenai materi pelajaran yang belum dipahami. Selanjutnya itu kegiatan penutup. Yang A. Guru membimbing siswa menarik kesimpulan. Yang B-nya guru memberikan evaluasi berupa post-test. Yang selanjutnya tahap pengamatan atau observasi. Pada pelaksanaan siklus 1 dilaksanakan pengamatan terhadap kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung dengan menggunakan lembar observasi yang telah dibuat. Selama kegiatan pembelajaran observasi dilakukan oleh pengamat, yaitu rekan mahasiswa. Pengamat memberikan tanda centang terhadap aspek yang diamati berdasarkan indikator. Pada akhir pelaksanaan siklus 1 diadakan evaluasi yang berupa tes tertulis yang berbentuk esai. Yang selanjutnya itu tahap refleksi atau reflection. Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap seluruh hasil penilaian, baik yang menyangkut penilaian proses maupun hasil. Hasil penelitian tersebut digunakan sebagai bahan untuk melakukan refleksi. Hasil refleksi digunakan sebagai pedoman untuk menyusun rencana pada siklus 2. Pelaksanaan pada siklus 3 ini merupakan tindakan lanjut dari kegiatan pembelajaran dari siklus 1 dan 2. Yang pertama itu tahap perencanaan atau planning. A-nya menyusun silabus, B membuat persiapan pembelajaran yang tertuang dan rencana pelaksanaan pembelajaran, C menyusun lembar kerja siswa, sama aja yang kayak tadi. Semuanya sama sampai tahap reflection. Nah, di tahap reflection yang ketiga, penelitian hasil observasi atau evaluasi penelitian tindakan kelas pada siklus 3 mendapatkan hasil yang memuaskan, yaitu meningkatkan hasil belajar siswa. Selanjutnya itu teknik pengumpulan data. Yang pertama itu observasi. Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan langsung melalui panca indera pada objek yang diteliti. Observasi ini penulis lakukan dengan cara observasi sistematis, yaitu observasi yang dilakukan oleh pengamat dengan menggunakan pedoman sebagai instrumen pengamatan. Observasi ini penulis gunakan untuk mengamati langsung jalannya praktek sholat jenazah dalam proses belajar mengajar pada mata pelajaran PAI. Yang kedua itu angket. Angket yang artinya mencari, memeriksa, meneliti, menyusut, mencari bukti atau bertanya. Angket ini penulis gunakan untuk mendapat data dan memperkuat data dari hasil observasi. Angket yang penulis gunakan ditujukan pada siswa dan siswi di SMK Pandu Bogor. Yang ketiga itu wawancara. Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh wawancara untuk memperoleh informasi dan terwawancara. Wawancara yang penulis lakukan untuk memperkuat data melalui observasi dan untuk mengetahui hal-hal yang tidak dapat penulis amati langsung atau diobservasi. Yang keempat, dokumentasi. Dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada yang diteliti, tetapi melalui catatan-catatan atau dokumen yang ada. Sedangkan yang dimaksud dalam teknik dokumentasi dalam penelitian ini adalah rencana pembelajaran. Yang E itu instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu yang pertama lembar observasi dan lembar tes. Yang pertama, lembar observasi merupakan lembar yang digunakan untuk mengamati aktivitas siswa dan guru selama proses pembelajaran berlangsung. Observasi ini dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar. Lembar observasi terdiri dari lembar observasi guru dan lembar observasi siswa. Yang kedua itu lembar tes. Tes yang dilakukan adalah berupa post-test dan LKS yang digunakan untuk mengetahui pencapaian hasil belajar siswa terhadap materi pelajaran yang telah diberikan. Post-test dilakukan berupa tes esai. Post-test dilaksanakan setelah proses belajar mengajar berakhir dengan tujuan
untuk mengetahui sejauh mana tingkat pencapaian siswa terhadap materi pelajaran yang telah diberikan. Tes disusun berdasarkan tujuan pembelajaran khusus mencakup jenjang kognitif C1, C2, dan C3 berdasarkan pada kisi-kisi tes dari KTST. Yang F-nya indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan proses pembelajaran siswa dikatakan aktif jika mencapai skor 70%. Guru dikatakan aktif jika mencapai skor 75%. Yang kedua itu ketuntasan belajar berhasil apabila prestasi belajar siswa mencapai untuk individu jika siswa mendapat nilai lebih dari 7. Untuk klasikalnya jika 85% siswa mendapat nilai lebih dari 7. Selanjutnya teknik analisis data. Mengingat penelitian ini berbentuk deskriptif, maka analisis data yang digunakan analisis data deskriptif kualitatif dengan presentase. Adapun caranya apabila data telah terkumpul, maka diklasifikasikan menjadi 2 kelompok, yaitu kualitatif dan kuantitatif, yang berwujud angka-angka hasil perhitungan atau pengukurannya dapat diperoleh dengan cara penjumlahan dan penafsiran. Dapat kesimpulannya, analisis data atau hasil penelitian dalam bentuk kalimatnya yaitu rumusnya P sama dengan sigma N per N kali 100%. Jadi P-nya itu angka persentase, sigma N-nya frekuensi jawaban responden, yang N-nya itu total jawaban. Angka presentasi tersebut diinterpretasikan indikator dengan klasifikasikan dengan presentase tersebut dari 76% sampai 100 itu baik, 56% sampai 75% itu cukup baik, 41% itu sampai 55 kurang, di bawah 40% itu tidak baik. Oke, cukup sekian review proposal penelitian tindakan kelas dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.